Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kita belajar matematika bersama Pak Nopal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai operasi pada matriks. Nah, operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Namun, pada video ini kita akan membahas operasi pada matriks, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, kita mulai dari penjumlahan matriks ya. Nah, penjumlahan. Nah, pada penjumlahan matriks ini tentunya kita membutuhkan dua atau lebih matriks sehingga kita dapat mengoperasikan penjumlahan. Nah, prinsip dalam penjumlahan matriks ini, prinsipnya yang pertama, prinsipnya itu adalah menjumlahkan elemen matriks yang seletak. Oke, misal ya, ada matriks A ditambah matriks B, itu menghasilkan matriks C. Nah, matriks C ini adalah hasil dari penjumlahan apa? Elemen-elemen matriks A ditambah matriks B. Penjumlahan elemen matriks A dan B yang seletak. Kayak gimana sih Pak maksudnya? Oke, kita langsung contohnya ya. Yang seletak ya. Contoh, misal ada matriks A yaitu 2 0 3 1 dan matriks B nya adalah 1 2 3 4 misalnya ya. Nah, penjumlahan matriks A ditambah matriks B itu sama dengan, berarti matriks A itu adalah 2 0 3 1. Oke, ditambah matriks B. Matriks B nya adalah 1 2 3 4. Oke. Nah, ini jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, kalian sudah belajar nih elemen pada video sebelumnya ya, pada matriks 1 itu. Nah, elemen-elemen itu apa? Yang ini. Nih elemen-elemen. Sorry, kebesaran. Kecilin kita, sip. Nih, elemen tuh yang ini. Nah. Oke. Sehingga kita jumlahkan elemen-elemen yang seletaknya. Bapak kasih warna berbeda agar terlihat. Nah, ini elemen ini ya, yang ini. Oke, elemen-elemen yang seletak ya, itu namanya elemen yang seletak. Sorry. Nah, jadi elemen-elemen seletaknya mana? Berarti ini 2 ditambah 1 ya, 0 ditambah 2, 3 ditambah 3, 1 tambah 4, sehingga penjumlahannya itu 3 2 6 5. Nah, berarti penjumlahan dua buah matriks yaitu A ditambah B, matriks A ditambah B adalah hasil matriksnya adalah 3 2 6 5. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Oke, perhatikan lagi penjumlahan matriks A ditambah matriks B yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita lihat nih, matriks A itu ordonya berapa? Matriks A itu ordonya 2 kali 2 ya. Dan matriks B juga ordonya 2 kali 2. Menghasilkan, misal hasil penjumlahannya itu adalah matriks C. Berarti ini matriks hasil dari penjumlahannya ordonya berapa? 2 kali 2 juga. Nah, coba nih, misal Bapak ya punya matriks P itu adalah matriks P berordo 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu 1 2 2 1. Dan matriks Q berordo 3 kali 3 yaitu 1 0 1 2 1 3 1 2 3. Nah, ini
berapa hasil penjumlahan matriks P tambah matriks Q. Sehingga ini matriks P itu adalah 1, 2, 2, 1 ditambah 1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3. Berapa nih? Nggak bisa ya, karena tidak bisa menjumlahkan elemen-elemen seletaknya. Kenapa? Karena ordonya berbeda. Ini P ordonya 2 kali 2 dan Q ordonya 3 kali 3. Nah, mana nih warna merah? Ini berbeda ordonya. Sehingga untuk menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, bisa jumlahan matriksnya bisa 2 matriks, 3 matriks atau lebih ya, itu syaratnya matriks-matriks itu ordonya harus sama. Atau Bapak tulis ya, sehingga untuk menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, jadi bisa 3 matriks, 4 matriks dan seterusnya, 2 buah matriks atau lebih jika matriks itu memiliki ordo yang sama. Pak, kalau ordo yang berbeda nggak bisa dijumlahin. Oke, memiliki ordo yang sama. Nah, Bapak garis bawahin ya. Bapak garis bawahin. Set. Oke. Nah, dan Bapak stabilo. Oke, ordo yang sama. Nah, ini masih nyala ya. Itu gimana? Nah, gini nih. Kurang besar. Nah, memiliki ordo yang sama. Jadi kalau ordonya berbeda, ya tidak bisa dijumlahkan. Itu. Nah, jadi misal ada matriks A berordo n kali, ada matriks A berordo M, jangan M deh, apa ya, M kali M gitu, ditambah matriks B M kali M ordonya, maka menghasilkannya matriks C. Nah, ordo matriks C ini pasti M kali M. Maksudnya bagaimana? Misal Bapak punya matriks A ordonya 3 kali 3 ditambah matriks B ordonya 3 kali 2. Apakah bisa? Tidak bisa. Tapi kalau A 3 kali 3 ditambah B 3 kali 3, nah gini, menghasilkan matriks C 3 kali 3. Kalau matriksnya bukan persegi, bisa misalkan matriks P 2 kali 3 ditambah matriks Q. Ini harus 2 kali 3 baru bisa menghasilkan misalkan matriks R gitu ya. Ordonya berapa? 2 kali 3. Nah, di sini ordonya selalu sama. Oke. Nah, ya. Jadi kuncinya adalah ordo yang sama. Oke. Selanjutnya ya. Oke, kita lihat contoh-contoh soal dari penjumlahan matriks ya. Nah, di sini ada 5 contoh soal yang sudah Bapak buat. Kita jawab ya. Kita jawab. Nah, untuk nomor 1, nah lihat. Apakah ordonya kedua matriks ini sama? Ya, sama. Ordonya itu sama-sama. Ini 2 kali 1, ini 2 kali 1. Sehingga menghasilkan matriksnya juga 2 kali 1. Kita jawab ya. Berarti matriks 1, 2 tambah negatif 1, 2 itu sama dengan 1 ditambah, nah ingat, lihat elemennya ini negatif 1. Nah, 2 ditambah 2. Jadi lihat ya, elemennya itu tanda negatif positifnya. Nah, sehingga 1 ditambah negatif 1 sama aja 1 dikurangi 1 yaitu 0. 2 ditambah 2, 4. Nah, betul kan? Ini menghasilkan matriks 2 kali 1. Barisnya 2, kolomnya 1. Nah, nomor 2. Nomor 2 nih, lihat. Matriks 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah,
ditambah matriks 2, 3, negatif 1. Sama dengan, lihat, matriks ini ordonya berapa? Ordonya 1 kali 3. Ini pun 1 kali 3, sehingga ordonya sama, maka bisa dijumlahkan elemen-elemen yang seletaknya. Elemen yang seletaknya yaitu 1 ditambah 2, ya. Nih. 1, besar banget, Pak. 1 ditambah 2, kemudian 2 ini tambah 3, dan yang ini 3 ditambah negatif 1. Nah, kita tulis 1 tambah 2, 2 tambah 3, 3 tambah negatif 1. Nah, oke, sehingga sama dengan di bawahnya aja ya. 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah negatif 1, itu sama dengan 3 kurangin 1, itu 2. Nah, hasilnya yaitu 352. Ini juga ordonya berapa? Ordonya 1 kali 3. Hasilkannya gampang bukan? Nomor selanjutnya, nomor 3. Nah, nomor 3 itu ada matriks 1, 2, 3, 4 ditambah matriks 1, 2. Berapa hasilnya? Berapa? Ya, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini matriksnya berordo 2 kali 2. Kalau ini matriksnya berordo 2 kali 1. 2 kali 1. Nah, ini berbeda, sehingga tidak dapat dijumlahkan. Tidak dapat dijumlahkan matriks ini. Oke, lanjut nomor 4. Ya, oke, selanjutnya nomor 4 ya. Kita lihat dulu nomor 4. Penjumlahannya lebih dari 2 matriks ya. Oke, tidak apa-apa. Tapi yang kita perhatikan ordonya nih. Ordonya sama nggak antar matriksnya? Oke, yang pertama ini ordonya, yang ini ordonya 3 kali 2. Kemudian yang ini 3 kali 2 juga. Ini 3 kali 2 juga. Sehingga kita dapat menjumlahkan matriks-matriks ini. Oh, ini. Nah, nah, yang kita bisa jumlahkan nih. Ya udah, kita tulis dulu soalnya. 1, 2, 3, 2, 4, 5. Ini ordonya 3 kali 2 ditambah 2 negatif 2, 1 negatif 1, 0, 2. Kemudian ditambah 1, 2, 3, 1, 1, 2. Nah, lihat, matriks ini ordonya sama, sehingga kita dapat menjumlahkan elemen-elemen yang seletaknya. Mana saja elemen yang seletaknya? Oke, karena ini Bapak kasih warna nih ya. Ini, dan ini. Kemudian ini elemen seletaknya. Oke. Kemudian ini, dan ini. Ini dan ini. Yang terakhir adalah warnanya ini merah. Nah, ini dan ini. Sehingga kita dapat tulis nih penjumlahan elemen-elemennya, elemen yang seletaknya. Karena ke kanan nggak cukup nih ya, Bapak tulis ke bawah aja ya, sama dengan sini, sama dengan. Nah, jumlahkan nih elemen-elemen seletaknya itu 1 tambah 2 tambah 1. Kemudian yang ini 2 tambah negatif 2 tambah 2. Oke, kemudian baris kedua, kolom ke satunya 3 tambah 1 tambah 3, ya enggak? Kemudian sini 2 ditambah negatif 1 tambah 1. Kemudian sini 4 ditambah 0 ditambah, jauh banget, tambah 1. Kemudian terakhir ini 5 ditambah 2 ditambah 2.
Nah, inilah penjumlahan elemen yang seletaknya. Kita beri warna lagi nih, biar terlihat. Set. Nah, terus yang mana biru ya? Ini yang ini. Set. Oke. Kelihatan kan? Nah, terus ini yang ini. Kemudian hijau mana nih? Ini, dan yang terakhir ini. Nah, itu lihat yang kuning, jumlahkan yang kuning semua elemen yang seletaknya 1 tambah 2 tambah 1, sehingga ini hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 1 di 3 4 2 tambah negatif 2 itu sama dengan 2 kurangin 2 0 tambah 2 2. Kemudian terlalu jauh ya, sini aja nih 2. Nah, ini terlalu sini. Set set set. 3 tambah 1 tambah 3 berapa? 7. 2 ditambah 1, ini yang ungu, 2 tambah 1, negatif 1 itu 1 tambah 1 2. 4 tambah 0 tambah 1 5. 5. Kemudian yang warna pink ini 5 tambah 2 tambah 2 9. Nah, inilah hasil penjumlahan matriksnya, yaitu 4 2 7 2 5 9. Oke, nah kalau kalian sudah jago nih, wah, cara yang ini itu dilewat langsung aja. 1 tambah 2 tambah 1 4, tulis 4. 2 dikurang 2 0 tambah 2 2, langsung tulis 2 di sini. Jadi tidak masalah. Tapi ini kan namanya proses belajar, jadi cari cara langkah-langkahnya Bapak beritahu. Oke, sekarang nomor yang terakhir, nomor 5. Perhatikan nomor 5. Sebelum mengerjakan, kalian perhatikan ordonya. Ini ordonya adalah 3 kali 2, 3 baris 2 kolom. Ini 2 baris 3 kolom, berarti 2 kali 3. Apakah ordonya sama, teman-teman? Beda kan? Ordonya beda. Sehingga ini tidak dapat dijumlahkan atau dioperasikan, tidak dapat dijumlahkan. Nah, jadi nomor 5 tidak usah dikerjain karena tidak dapat dijumlahkan. Nah, oke. Berikutnya ini adalah sifat-sifat penjumlahan matriks. Yang pertama, jika ada matriks A ditambah matriks B itu sama dengan matriks B ditambah matriks A. Jadi bersifat namanya komutatif. Nah, yang kedua, jika ada 3 buah matriks, yaitu A ditambah, nah di dalam kurung dulu nih, B ditambah C dalam kurung, itu sama dengan kalian ngerjain penjumlahan matriks A ditambah B dulu, kemudian ditambah matriks C. Ini sebut hukum asosiatif. Kalau ini tadi apa? Komutatif. Kalau ini adalah asosiatif. Nah, ini hukum-hukum 17. Kemudian jika ada matriks A ditambah matriks O atau matriks 0, ya, matriks O atau matriks 0 itu sama dengan matriks O ditambah matriks A, benar ya. Dan yang terakhir, jika ada penjumlahan matriks terus kemudian ditransposkan, misalkan ada matriks A ditambah B, kemudian hasilnya itu ditransposkan, sama saja kalian ngerjain matriks A ditransposkan dulu ditambah matriks B ditransposkan dahulu baru dijumlahkan. Itu sama dengan menjumlahkan dulu baru ditransposkan, atau kalian masing-masing ditransposkan baru dijumlah. Nah, matriks transposkan ingat kan, yaitu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, itu. Jadi ini ya sifat-sifat penjumlahan pada matriks. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi itu kan sifat-sifat penjumlahan matriksnya nih ya. Nah, di sini ada contoh soalnya nih.
ada matriks A yaitu 1, 2, 3, 4 dan matriks B itu 1, 0, 0, 1, 0, negatif 1, 1. Nah, pertanyaan pertama, tentukan penjumlahan matriks kemudian ditransposkan. Kedua, masing-masing ditransposkan baru dijumlahkan. Nah, pertanyaan ketiga harus dijawab nih, apakah hasil 1 dan 2 sama? Nah, kalian ini coba sebagai latihan ya. Kalian kerjakan nomor 1, 2, nanti baru bisa menjawab soal yang nomor 3. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita membahas tentang pengurangan pada matriks. Prinsipnya seperti pada penjumlahan matriks, yaitu kalau di penjumlahan menjumlahkan setiap elemen yang seletak, kalau pada pengurangan matriks berarti prinsipnya adalah pengurangan elemen-elemen yang seletak. Bagaimana tuh Pak? Ya sama saja kayak pada penjumlahan. Contoh ya, Bapak punya matriks P yaitu 3, 2, 4, 5 dan matriks Q yaitu 1, 0, 2, 3. Nah, hitunglah P kurang Q. Nah, karena prinsipnya sama, pengurangan elemen-elemen yang seletak, sehingga ordonya pun harus sama. Jadi pada penjumlahan maupun pengurangan, perhatikan ordo matriks-matriksnya. Matriks P ordonya 2 kali 2. Matriks Q ordonya 2 kali 2 juga, sehingga bisa dioperasikan pengurangan. Matriks P adalah 3, 3, 2, 4, 5 dikurangi 1, 0, 2, 3. Nah, sama nih kayak penjumlahan, yaitu elemen yang seletaknya. Berarti ini apa? Kita kasih warna seperti biasa. 3, 1 yang seletaknya. Kemudian 2 dengan 0 yang seletaknya. Kemudian 4 seletak dengan 2. Kemudian 5 seletak dengan 3. Hingga ini 3 dikurang 1, 2 dikurang 0, 4 dikurang 2, 5 kurangin 3. Sehingga hasilnya adalah 2, 2, 2, 2. Nah, jadi hasil pengurangan matriks P dengan Q itu adalah 2, 2, 2. Betul ya? 3 kurang 1, 2, ya 2, 2. Nah, mudah bukan? Lanjut ke contoh soal lainnya ya. Nah, ini contoh-contoh soal dalam operasi pengurangan matriks ya. Oke, Bapak mulai dari nomor 1 ya. Pembahasan. Oke, nomor 1. Jika matriks P itu adalah negatif 1, 2 dan matriks Q adalah 1, negatif 2, maka P dikurangi Q adalah atau sama dengan, nah berarti P kurangi Q sama dengan P nya itu ada matriks apa? Negatif 1, 2 dikurangi 1, negatif 2. Nah, sehingga kita kurangi elemen-elemen yang seletaknya. Oh iya, tadi kita nggak cek dulu nih matriks P sama matriks Q, apakah ordonya sama? Ya sama, ini ordonya 2 kali 1, ini pun 2 kali 1, sehingga kita bisa operasikan. Sehingga ini elemen yang seletaknya itu adalah negatif 1 dikurang 1, 2 dikurang negatif 2. Nah ingat ya, elemen-elemennya sama dengan negatif 1 dikurang 1, negatif 2. 2 dikurang negatif 2, berarti itu sama aja 2 ditambah 2, yaitu 4. Nah, berarti hasil dari pengurangan matriks P dikurangi matriks Q adalah negatif 2, 4. Ordonya berapa? 2 kali 4, 2 kali 1, 2 kali 1 sama kan? Sama yang matriks P dan Q, 2 kali 1. Nah, oke, selanjutnya nomor 2. Jika matriks A sama dengan 56, matriks B 01 dan matriks C 22, maka A dikurangi B kurangi C. Nah, ini operasi pengurangan matriks
lebih dari 2 ya. Nah, ini juga sama bisa, asalkan ordonya sama. Lihat, matriks A ordonya berapa? 1 kali 2 ya. Sorry. Ini 1 kali 2. Matriks B juga 1 kali 2, barisnya 1, kolomnya 2. Matriks C juga 1 kali 2, sehingga kita bisa operasikan. Berarti A dikurangi B kurangi C. Matriks A itu adalah 5, 6. Matriks dikurangi matriks B 0, 1. Dikurangi matriks C 2, 2. Nah, kurangi elemen-elemen yang seletaknya. Mana elemen yang seletaknya? Nih. Ini dengan ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini dengan ini. Nah, sehingga matriksnya itu 5 kurangi 0 kurangi 2, terus 6 kurangi 1 kurangi 2. Nah, ini Bapak kasih warna. Nah, ini dan yang ini. Nah, hasilnya berapa jadi? Hasilnya 5 kurangi 0 5 kurangi 2 3. 6 kurangi 1 5 kurangi 2 6 kurangi 1 5 kurangi 2 3. Berarti hasil dari pengurangan matriks A dikurangi matriks B kurangi matriks C adalah 3, 3. Nah, oke, nomor yang terakhir. Nomor 3. Ini panjangin dulu ya. Nah, nomor 3. Nomor 3. Diketahui matriks L adalah hasil pengurangan dari matriks 5678 dikurangi 0132 dikurangi 2132. Nah, lihat. Ordonya apakah udah sama? Sama. Ini ordonya 2 kali 2, ini 2 kali 2, dan ini juga 2 kali 2. Sehingga bisa dioperasikan pengurangan. Dan hasil pengurangan itu adalah matriks L. Berarti kita tulis saja matriks L itu sama dengan matriks 5, 6, 7, 8 dikurang 0, 1, 3, 2 dikurang 2, 1, 3, 2. Nah, kurangi elemen-elemen yang seletaknya. Berarti mana elemen yang seletaknya? Nih. Bapak kasih warna lagi ya. Ini dengan ini. Ini dengan ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini dengan ini. Dan yang terakhir ini. Nah, sehingga kita bisa tulis 5 dikurang 0 kurang 2. Kemudian 6 ya. Dikurang 1 kurang 1. Kemudian ini 7 dikurang 3 dikurang 3. 8 dikurang 2 kurang 2. Nah, tinggal dikurangi. 5 kurangi 0 5, kurangin 2 3. 6 kurangi 1 5, kurangi 1 4. 7 kurangin 3 kurangi 3. 7 kurangin 3 4, kurangin 3 1. 8 kurangin 2 6, kurangin 2 4. Sehingga matriks L itu adalah ini 3 4 1 4. Nah, bagaimana untuk pengurangan matriks? Mudah bukan? Oke, video kali ini kita sampai pengurangan matriks saja. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membuat kalian bisa belajar di rumah secara maksimal ya. Dan juga jangan lupa berlatih soal-soal latihannya ya. Oke, Bapak akhiri. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas. Semoga kita lekas bertemu di sekolah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.